Pemerintah Aceh secara resmi menetapkan kawasan Rawatripa menjadi kawasan lindung gambut seluas 1.400 hektar lebih tanah bekas PT Kalista Alam di Desa Suak Bahung, Kecamatan Darul Makmur, Nagan Raya. Pertanyaan kami yang paling dasar, jika masyarakat kecil yang terjadi keputusan pengadilan langsung dieksekusi. Tapi kok ini enggak? PT Kalista Alam sama SPS tidak dieksekusi. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kami, anak-anak muda. Kami diskusi di panjang bahwa ini enggak benar. Ini tidak bagus nih. Karena kenapa? Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Jangan perbedaan, setiap warga negara Indonesia itu sama di hadapan hukum. Kok ini ada perbedaan? Ini menjadi hal yang menurut kami sungguh ironis jika negara ini tidak ada kekuatan menekan mengeksekusi dua-dua perusahaan tersebut. Menurut RT/RW Nagan dan RT/RW Aceh, bahwa Rawatripa itu adalah kawasan gambut yang dilindungi yang jumlahnya 13.000 lebih. Tapi jika kita lihat hari ini, itu hanya sebagai di tulisan aja, tapi tidak ada penerapan dilindungi. Tapi kenapa kita bilang hal tersebut? Karena kita lihat di lapangan, kita menjuring langsung ke lapangan, itu banyak pembukaan baru yang dilakukan oleh oknum mengatasnamakan masyarakat yang pembukaannya bukan 1 hektar 2 hektar tapi lebih daripada 10. Ini yang terjadi di lapangan. Walaupun lindung berdasarkan RT/RW Aceh dan RT/RW Kabupaten Nagan Raya, tapi 1,5 itu adalah APL. Maka kita mendesak semua bersatu bersama semuanya LSM lingkungan untuk mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menetapkan status Rawatripa itu sebagai hutan lindung. Bisa dijelaskan situasi terkini tentang Rawatripa yang di Nagan Raya? Sampai hari ini ada 2 perusahaan yang terutama yaitu Kalista sama PT Surya tersebut. Pengadilan Suka Makmur sampai selesai ini belum ada ketegasan terkait eksekusi PT tersebut. Yeah. Yang tahan dan Kalista ke 1.000 hektar dengan dana 251 miliar lebih, dan juga PT Surya Subur 2 dengan pemilihan lahan 1.200 dengan biayanya 302 miliar. Sampai saat ini belum dilaksanakan. Ini yang terjadi. Pertama, kalau kita lihat ini, mereka masuk dalam masa PP dan tinggal PT Kalista sendiri, dan juga masuk dalam kawasan itu gambut berdasarkan Kanun Tata Ruang Nagan Raya nomor 27. Ini masuk ke kawasan lindung gambut dan kawasan lindung gambutnya itu. Ya, sejak tahun 2022 kita sudah melakukan intervensi terhadap upaya
perlindungan terhadap kawasan Rawatripa. Saat itu kita melakukan penguatan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok masyarakat sipil maksudnya, itu kita lakukan di Nagan Raya dan Rawatripa. Ada sekitar 10 kelompok komunitas masyarakat sipil di sana yang kita keluarkan dengan metode kampanye berbentuk citizen journalism. Jadi salah satu yang kita dapat, output yang kita dapat dari training, kemudian dari implementasi dan juga mentoring daripada program citizen journalism berbasis isu perlindungan gambut ini adalah di mana banyak komunitas yang ternyata mereka punya antusias untuk melakukan perlindungan kawasan Rawatripa, dan setelah itu mereka mendapatkan satu channel, satu saluran, satu kesempatan untuk mereka bisa bersuara melalui kampanye media. Proses yang kita lakukan selanjutnya di sana adalah kemudian kita sama-sama membentuk tim untuk melakukan patroli, melakukan monitoring bersama dengan teman-teman apel di sana, dan itu kita lakukan selama dalam 2 tahun terakhir ini. Hasilnya apa yang kita temukan, di mana banyak sekali ternyata pembukaan lahan-lahan baru yang memang berada dalam kawasan lindung gambut. Dan ini sebenarnya yang harus kita mention sebenarnya ke pemerintah pusat. Karena pada satu sisi itu adalah kawasan dengan status lindung gambut, juga termasuk bagian dari kawasan hidrologi gambut, tetapi pada kenyataannya itu adalah daerah yang paling masif terjadinya deforestasi. Dan itu dilakukan oleh korporasi-korporasi besar. Kawasan lindung gambut, nah di negara ini menarik. Tadi angka yang dipresentasikan, Ibu Mona presentasikan misalnya 60% luas daripada 62.000 hektar gambut Tripa, Nagaraya dan Abia, 61% lebih kurang, itu kan 60%-nya di Nagaraya. Tapi menariknya di Kanun Tata Ruang, kalau 60% dari 61.000 hektar perkiraan berapa? Sekitar 30-an lebih luasnya. Ternyata dalam Kanun Tata Ruang Kabupaten Nagaraya yang diakui sebagai kawasan lindung, gambut seluas 11 hektar, 11.000 hektar. 12 dari PDT tinggi dari 2012 dari PN titik Labuh, Putusan Pengadilan Tinggi dan Putusan Pengadilan Tinggi. Kami menganggap demo ini adalah mendesak PN Sukamakmur bahwa harus melaksanakan tim penilai aset ataupun yang datang besok dikawal sampai bisa menilai aset PT Kalista Alam yang menjadi jaminan sitaan berdasarkan keputusan pengadilan, jaminan sitaan mereka untuk membayar denda 114 miliar dan denda pemulihan lahan yang 251 miliar. 2021 kami melakukan ke Rawatripa bersama ada Korjuang, Koalisi Perempuan Jaga Lingkungan, ada AHAN, Alam Hutan Barat Selatan, KPH, BKPH Lubili. Kami sama-sama membuat satu gerakan menanam di HGO PT Kalista Alam, juga membuat papan informasi ataupun satu pemberitahuan bahwa ini kawasan yang kewajiban dilakukan pemulihan berdasarkan keputusan pengadilan, bahwa ini adalah daerah HGO PT Kalista Alam untuk dilakukan pemulihan dengan jumlah yang berdasarkan keputusan pengadilannya itu 251 miliar lebih. Jadi dengan kata lain, putusan itu sudah inkrah di Pengadilan Negeri Melabuh. Ada pihak dari Kalista ini ingin melakukan pembayaran ke pihak KLHK, ya. Jadi di situ mereka melakukan kesepakatan yang pada akhirnya disepakati itu 2 kali pembayaran. Waktu itu sudah melakukan pendaftaran untuk lelang waktu itu, untuk dilakukan pelelangan, sudah dinilai asetnya oleh KJPP segala macam, tidak dapat melaksanakan itu karena sudah ada perdamaian dari permintaan dari pemohon atau dari pihak KLHK.
Ini langsung ke PM Labuh, itu saya telepon PM Labuh. Kami akan tunjuk ke PM Labuh, tujuannya adalah bagaimana hal ini. Harapan kami adalah tidak ada namanya program adanya pemutihan. Tetap pemulihan lahan itu diwajibkan. Bagi kami, pemulihan lahan itu yang penting, Bang. Kami harapkan kepada PN Sukarmo lah, sebagai rumah kami, Nagan Raya, sebagai saya anak Nagan nih, tidak ada namanya pemutihan untuk rawat ripa, Bang. Bukan perusahaan nih. Saya nggak ngapain perusahaan. HGU yang ada di kawasan lindung gambut itu memang sudah duluan ada HGU dengan penetapan kawasan lindung gambut di kemudian hari. Akan tetapi kita melihat kebijakan yang pro kepada HGU ini tidak ada sedikit pun pendekatan berbasis pertimbangan ekologis seperti yang dilakukan oleh Menteri Yusron, Menteri Agraria, Tata Ruang, sekaligus sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan dia sudah membenarkan atau memenangkan perusahaan-perusahaan yang sudah duluan ditetapkan sebagai HGU, walaupun itu kemudian menjadi kawasan yang disebut sebagai kawasan lindung gambut. Pendekatan yang tidak berbasis ekologi ini tentu akan menghancurkan ekosistem, akan menghancurkan biodiversity yang memang di Rawatripa itu terkenal dengan kekayaan biodiversity yang sangat-sangat bagus. Secara tim data apel melihat di GFW bahwa ada bukaan-bukaan yang kami tandai di 1.380,7 hektar ini menjadi kawasan lindung gambut tata ruang. Kami tetap mendapatkan data per minggu itu hampir 30 ataupun 40 hektar. Itu besar terjadinya perubahan hutan. Ada alat berat yang lagi kerja berdasarkan pemantauan dari drone. Alat berat ini datang, eskavator ini datang, itu harus melewati dua perusahaan ini. Tidak ada cara lain, yaitu PT Kalisalam ataupun PT SPS. Siapa yang berikan izin alat eskavator ini ke kawasan lindung gambut? Siapa-siapa pemilik di situ? Itu di situ ada pemilik modal, tapi atas namakan masyarakat. Itu ada tokoh politik, ada pengusaha. Ini dua-duanya kong kali kong nih. Pada akhirnya yang berdampak buruk daripada dua tokoh ataupun dua mafia ini, tokoh politik sama tokoh pengusaha ini, pada akhirnya yang jadi mudaratnya adalah masyarakat yang pendapatan pencahariannya di Rawatripa. Kalau kita bicara Rawatripa, maka jangan lupa juga kita harus bicara tentang satwa kunci Sumatera, yaitu ada harimau, ada orangutan. Itu dua satwa kunci Sumatera yang ada di Rawatripa. Yang kita temui di lapangan waktu monitoring ataupun pemantauan hutan Rawatripa, kita mendapatkan beberapa sarang orangutan. Juga kita yang sangat ironisnya itu adalah ada orangutan remaja yang di hutan kecil atau pohon-pohon kecil yang lagi lari, ada suara eskavator di Rawatripa. Tapi ini sangat ironis sebenarnya. Rawatripa adalah habitat orangutan, tapi secara langsung ketamakan sawit ini mengganggu yang hidup ratusan tahun di Rawatripa. Kita secara langsung diusir di Rawatripa sendiri. Berdasarkan Kanun Tata Ruang Nagan Raya tentang kawasan lindung gambut, itu di pasal 27 bahwa jumlah lindung gambutnya adalah 11.380,70 hektar. Ini yang menjadi kawasan yang menjadi titik fokus apel untuk melakukan pemantauan hutan. Pemantauan ataupun monitoring yang kita lakukan adalah apa yang kita temukan di sana. Ini yang menarik sebenarnya, yang harus sebenarnya publik tahu. Salah satunya adalah illegal logging. Alat berat yang eskavator di kawasan 11.380 ini, dan juga ada beberapa pihak itu lagi memanen sawit di kawasan lindung gambut ini. Malah
ada ya di kawasan PIPIP yang berdasarkan keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini nih yang menariknya sebenarnya, bahwa tim pemantauan banyak mendapatkan data-data di situ. Setelah kami dapat data HGO Nagan Raya, kami coba overlay bahwa di dalam kawasan lindung gambut yang 11.380,70 hektar itu ada tumpang tindih dengan HGO. HGO PT Kalista Alam itu 500 sekian, dan PT SPS itu 7.560 hektar, itu menjadi 2 HGO tapi masuk dalam kawasan lindung. Ini menjadi polemik sebenarnya. Polemik ini sebenarnya simple sih, kalau pemerintah ada berkomitmen bahwa kanun tata ruang Nagan Raya yang sudah diputuskan ataupun yang disahkan oleh DPR sama pemerintah Nagan Raya yang masuk dalam kawasan lindung gambut bisa cabut. Karena kenapa? Berdasarkan yang kita lihat bahwa ada beberapa permen dan PP tentang bahwa kawasan gambut yang masuk yang di atas 3 meter itu tidak bisa dijadikan moratorium gambut, moratorium sawit. Daripada Teku Junet, anak daripada Teku Raja Bengga, itu pun memang sudah ditanam oleh pihak perusahaan lebih kurang 250 hektar. Kalau tidak salah saya itu mulai tahun sekitar 1998 sebelum konflik Aceh. Perusahaan itu langsung mengerjakan tanpa seizin kami. Jadi sekarang kita dalam gugatan, tapi perusahaan selalu mengedepankan keegoan mereka karena ia berkuasa. Gitu. Kami sebagai masyarakat hari ini tidak bisa berbicara. Kami sebagai masyarakat memperjuangkan hak ulayat, tanah ulayat. Kewalahan kami di mana? Mereka selalu tidak menampakkan di mana titik nol mereka. Nah, kita itu yang khawatir sekarang. Cuman asal kita masuk, itu tanah perusahaan, HGU. Tanah adat, kita punya itu situs-situs sejarah di situ. Dengan adanya kuburan, memang kuburan Tengku Nyak Dom. Adanya bahan bukti meriam, masih ada. Adanya juga kuburan keramat. Di situ sebagai bahan bukti kami. Dan pun masih ada batang-batang pohon kemukus dan batang-batang pohon meliju. Itu masih ada sebagai barang bukti. Ya kami masyarakat kecil mau bilang apa hari ini? Sama siapa kami harus mengadu? Ya, mungkin dengan hadirnya bapak-bapak ini memperjuangkan hak adat, mungkin bisa kami untuk ke depan caranya bagaimana? Perusahaan setidaknya harus panggil kami dari pihak untuk mewakili, untuk kita duduk. Nah, kita pecahkan persoalan ini supaya tuntas. Oh, dia minta harus ada bukti, kita buktiin ada. Ada seperti sejarah saya bilang. Tapi kalau kami yang minta dari pihak perusahaan, mereka nggak mungkin mau. Ada kebakaran tanggal 12 pada saat lun piket, lun cok foto. Jadi kamu kena giliran bergiliran untuk jak lapangan. Masyarakat nak nanah lahan yang di jahinan, jadi masyarakat ikut serta memadamkan api. Yang masyarakat di kamu apa menghut pada saat piketnya. Tapi untuk piket yang lain, ilun hana lun tutu yang jakku lapangan karena foto dikirim bak grup kerja setiap hari. Menurut yang berdasarkan statistik Nagan Raya bahwa kecamatan termiskin itu di Darul Makmur. Tapi ironisnya Darul Makmur adalah lumbungnya sawit. Anggapan bahwa sawit sebagai komuniti persejahteraan masyarakat. Itu kan giwang yang ataupun narasi-narasi yang diciptakan oleh kawan-kawan yang menganggap bahwa sawit itu bagus. Tapi
Apakah sawit itu merata pada masyarakat? Tidak. Hanya segelintir orang yang mempunyai kebun itu ratusan hektar atau puluhan hektar. Masyarakat tanda kutip itu masyarakat biasa, mungkin setengah hektarnya nggak ada. Tanah ini di dalam makmur kita bisa berkaca bahwa dari Alubili mau ke Alurambut, kiri kanan itu hagi orang, bukan masyarakat yang mendapatkan itu. Dan Rawatripa itu adalah satu daerah yang memang dia itu agak bergambut. Tahu gambut? Gimana gambut? Kayak busa dia. Gambut itu kayak busa. Pernah ke daerah gambut? Di mana, Rek? Ya. Dan hari ini kawan-kawan APR juga dalam kajian terhadap keputusan pengadilan, apa yang bisa kita lakukan advokasi biar biar keputusan pengadilan ini dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Dan salah satu yang kita lakukan bersama kawan-kawan AWF selama akan hujan, kita buat satu petisi bersama terhadap dua perusahaan ini. Kita tuntut, pertama adalah peningkatan status Rawatripa, melakukan tindakan ataupun kepada polisian terhadap perambahan hutan tangkap. Ketiga adalah eksekusi ataupun melakukan eksekusi dua PT Kalista Alam atau mencabut HGO-nya yang masuk dalam kawasan tata ruang Nagan Raya yang pada pasal 27 kita meminta untuk mencabut HGO dua-duanya yang masuk kawasan lindung, tidak semuanya. Fokus kami adalah lindung gambut ini terjaga. Dengan hutannya sedikit lagi, kemana orang hutan ini akan mencari makanan mereka? Dengan hutan 11.380,70 hektar ini secara tata ruang, tapi ada okupasi menjadi lahan sawit, maka kecil untuk mereka mencari makanan di hutan ini. Kami mencontohkan ada dua perusahaan ya, yang mereka ini sudah divonis bersalah karena kasus pembakaran lahan di lahan gambut di Rawatripa. Nah, pendekatan berbasis kepentingan pemodal tanpa dengan tidak menghiraukan sedikit pun tentang pendekatan ekologis, tentang bahaya ekologis, tentang ancaman-ancaman. Saya pikir ini adalah sesuatu ancaman yang paling serius terkait dengan kejahatan lingkungan yang ada di Indonesia ini. Kalau keyakinan kami meyakini bahwa pemerintah Aceh maupun Nagan Raya sendiri menganggap bahwa jika mereka benar-benar menganggap bahwa Rawatripa ini kepentingan iklim, kepentingan masyarakat, kepentingan umat manusia yang di dunia ini, bahwa mereka 100% akan berjuang untuk mempertahankan Rawatripa selesai ini. Jika pemerintah menganggap itu adalah hanya sebagai hutan belantara, tidak pesimis untuk menjaga, tapi kami sampai kapanpun kami akan berjuang untuk Rawatripa itu sendiri.